sudah siap di depan layar kaca Anda. Saya juga tentunya sudah siap untuk menemani Anda di acara Rumpi Gosip Track. Ditemani oleh Daniel di pojok sana. Dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya sudah ada Poppy Sofia. Apa kabar, Bu? Kabar baik. Jangan macam-macam sama Poppy Sofia, nanti dia marah ya. Nanti kita bahas sampai yang terakhir bikin dia kesel. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu ya, untuk membahas yang lagi ramai di luar sana, menjadi perhatian, pembicaraan, dan juga menuai komentar netizen. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Masih menjadi perhatian netizen adalah seputar kabar perceraian Raisa dan Hamis Daud. Ya pan, kemarin itu adalah sidang perdana harusnya, tapi dua-duanya enggak datang. Kalau menurut pengacara harusnya minimal datang lah itu Raisa sekali untuk menunjukkan memang dia serius mau bercerai. Minimal sekali-sekali lah dua-duanya datang. Kalau enggak nanti hakimnya bingung nih mau cerai siapa sebetulnya. Nah terus habis gitu ada lagi yang ramai ya, ini kan kemarin sempat ada muncul kabar isu itu kayaknya Hamis udah deket sama cewek lain deh ya. Dan kayaknya cewek yang lagi deket sama Hamis itu kok mukanya mirip sama Raisa juga, yang namanya adalah Sabrina Alatas. Gara-gara kemarin ada tuh satu akun yang men-spill ada fotonya Hamis Daud sama Sabrina Alatas. Sebenarnya rame-rame sih, fotonya berempat, ada bapaknya Sabrina juga di situ gitu ya. Tapi yang kemudian yang bikin gongnya itu adalah ada satu mood board yang ada di Pinterest di mana collab tuh antara kayaknya HDW tuh, kayaknya kita duga itu adalah Hamis Daud dan Sabrina. Dan judulnya itu adalah Future House, ya kan? Kok udah main Future House kan gitu, netizen bingung. Nah, banyak lah netizen yang menggeruduk ke Instagramnya Sabrina Alatas. Bukan hanya itu, tapi juga ke akunnya sahabatnya Sabrina, yang namanya siapa? Nat Jessica. Jadi kan, dia lagi foto nih sama Sabrina. Tuh mungkin karena Sabrinanya nggak menggubris ya, jadi dia carilah mana nih yang bisa memberi jawaban yang memuaskan. Inilah dibully. Nat Jessica dibilang gini, kok masih mau temenan sih sama pelakor gitu. Lalu dijawab sama si Nat Jess ini, dia ngebelain temennya ya, dia bilang gini, kok mau sih temenan? Dia bilang lo kok mau sih ngurusin perceraian orang, bestinya Raisa lo gitu. Nah aku bener ya tonnya ya. Terus abis gitu dia juga jelasin, gue nggak mungkin temenan sama pelakor. Sap bukan pelakor, hati-hati lo kalau ngomong akun bodong aja. Lo tuh nothing, tau nggak? Tau nothing, tau nggak? Lo tuh nothing, tau nothing nggak? Nggak ada artinya dia di dunia nggak ada artinya dia dunia ini, tapi lumayan lo nemenin gue ngobrol hari ini. Thanks man, ini kayaknya emang lagi kesal, tapi lumayan lah ada yang bisa diomelin. Yang berikutnya ada lagi, dia jawab lagi soal Pinterest ya, kok kalau emang nggak ada apa-apa ngapain itu collab Pinterest judulnya Future House. Dia jawab, itu Pinterest board Sasa, emang dia lagi bangun rumah buat dia di Bali. Dia share Pinterest boardnya ke grup WhatsApp, ke gue juga di share HMSH. Kayaknya buka boardnya malah ke join, terus ya lupa aja gitu. Jadi seakan-akan collab, boro-boro Hamis bisa bikin rumah buat Sasa, rumah tangga aja hancur. Wah itu yang komen terakhir kayak gitu, ya ini ya burn. Jadi jangan jadi teman gue di fitnah-fitnah katanya gitu. Komentar netizen ada lagi ya, netizen kemudian menganalisa jawaban sahabatnya Sap. Oh ini ada lagi. Oh dia bilang gini, benar kok gue teman dekat Sasa dan gue juga anti pelakor. Kasian kan teman gue cewek mandiri dari keluarga baik-baik difitnah gara-gara si H tiba-tiba balik main-main lagi sama teman-teman dia dulu. Gak tega aku tuh, wajar sih, tapi netizen langsung percaya berita, intinya gitu masih kayak gitu ya kan. Ini soal Pinterest ya, ini kita belajar sedikit tentang Pinterest ya. Netizen ada yang jawab gini, mana tuh netizen yang jawab? Yang dia bilang gini, kalau Pinterest sudah di-share di grup WhatsApp, itu nggak mungkin tiba-tiba bisa collab, karena kalau cuma dibuka doang dilihat, pilihannya hanya dua, yaitu follow sama like. Apa sih? Follow sama report. Tapi nggak ada tuh pilihan collab. Pilihan collab itu hanya bisa terjadi kalau si yang punya mood board itu mengirim requestan untuk kolaborasi. Jadi kalau cuma sekedar di-share di WhatsApp doang kagak ada gitu nih ya. Nih katanya gini, tampilan jika mendapat board dari orang lain di Pinterest ya. Itu pilihannya cuma follow sama report, udah gitu doang. Yang berikutnya ada lagi, kita juga tim kita ya nggak percayaan gitu, mereka juga bikin deh. Nih kalau di share WhatsApp emang yang muncul tuh cuma dua itu doang, follow sama apalah itu, tampilan pemilik board. Ini kalau ini tampilan pemilik boardnya ya.
Kalau tampilan pemilik board, ada tuh pilihan untuk kolaborasi, gitu ya. Jadi intinya, kalau pemilik board tidak mengundang siapapun yang aku kirimi untuk kolaborasi, tidak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk orang collab gitu. Jadi jawaban Sinat Jessica ini diragukan ketepatannya. Mungkin dia agak nggak ngerti juga kan, kita nggak tahu ya. Yang berikut ada lagi. Oh, yang menarik juga, dia menjadi perhatian banyak orang termasuk Hotman Paris ya, perceraian Raisa dan Miss Daud. Jadi seperti biasanya setiap jam 4 subuh, Bang Hotman itu kan bangunnya jam 3 ya katanya ya. Jam 3 terus dia berenang dulu, minum susu, habis itu dia upload Instagram. Nama Sabrina Atas. Dia komen, dia bilang gini, awas, kegantengan hanya sesaat. Ganteng tapi bokeh akan cepat berubah jadi rasa asam dan jijik. Jika kamu cantik, cari pria sukses dengan masa depan six Lambo, katanya gitu. Menurut Presiden Amerika Serikat, perceraian paling banyak karena faktor tidak ada uang. Ini Presiden Amerika Serikat yang mana yang ngomong kayak gini? Hotman sudah menangani banyak perkara. Cerai ganteng di awal tapi jijik di akhir. Lihat kasus si cantik ex anggota DPR. Laki-laki kedua ganteng tapi minta uang pulsa. Tunggu. Lihat kasus si cantik ex anggota DPR. Laki kedua ganteng tapi minta uang pulsa aja dari istri. Ini siapa? Aku jadi kepo kan. Ingat, aktor laki pemain sinetron dan film masa tuanya banyak yang melarat di Indonesia. Astaga Bang Hotman. Why, ada yang tahu nomor kontak? Ini gongnya sih. Ada yang tahu nomor kontak Sabrina? Ya itu hanya sekilas ini aja ya. Ada komentar lainnya? Tidak ada? Oh, ada yang menarik lagi nih. Jadi orang kan biasa ya, netizen ini luar biasa sih. Memang mereka itu adalah ahli-ahli sejarah dan arkeolog ya. Dia bisa menggali-gali artefak dan wawancara yang lama. Ada tahun 2017 Raisa pernah ditanya sama Deddy Corbuzier, ditanya, Kak Raisa kalau diselingkuhin apa yang akan kamu lakukan? Dan ini jawaban Raisa. Begitu katanya Sari ya, udah nikah pada saat diwawancara itu ya. Oke. Jadi dia akan posting di Instagram gitu. Tapi kan kalau ada isu tentang perselingkuhan, Raisa nggak ada posting di Instagram kan? Yang posting adalah netizen yang nggak tahu itu siapa gitu ya. Komentar netizen dari postingan wawancara itu adalah gini, please Pak Prabowo kasih duit buat jasa netizen Indo yang sekeren ini, katanya gitu. Karena menggali artefak itu tadi ya. Terima kasih buat orang pengadilan yang nge-spill. Ditunggu isi berkas perkaranya ya sekalian. Raisa, lu perlu bikin lagu lagi judulnya Semesta Bekerja. Terus ada dalam gini, curiga akun netizen pertama yang nyepil akun fake lainnya Raisa gitu. Jadi orang curiga, jangan-jangan Raisa sendiri tuh yang nge-spill. Ya ini kan aku hanya memberitakan, ini sama sekali bukan kebenarannya. Aku beritakan ini adalah sebuah fenomena yang terjadi, pembicaraan di luar sana dari dunia maya. Oke? Kita langsung menuju ke bintang tamu. Nah kalau ini pasti benar kan yang jawab orangnya ya. Ada Poppy Sofia. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Poppy Sofia. Dia membagikan kemarin pengalamannya betapa keselnya dia ketika mengalami catcalling gitu ya. Betul. Kayaknya kalau perempuan semua rata-rata pernah mengalami. Aku nggak tahu laki-laki pernah juga sih ngalamin gitu deh. Sweet, cute gitu. Gitu pernah. Kiu. Budak. Oh, budak. Tapi nggak denger ya. Coba kita lihat videonya berikut ini. Baru aja. Pasti kan kalau sebagai perempuan pasti beberapa kali pernah mengalami catcalling. Tapi yang kali ini kamu bikin video tuh kenapa? Itu tuh aku gara-gara lagi emang mau beli keju kan. Anakku lagi pengen pesen keju. Udah gitu aku mampir ke rest area sebelum pulang, secara orang luar kota. Kau pulang rest area dulu. Nah di rest area ada minimarket. Udah gitu pas aku lagi ngantri, aku udah pegang kejunya, terus ada beberapa orang, tapi aku nggak ngeliat banget kan, aku males ya ngeliat orang gitu, maksudnya kayak cowok-cowok lagi ngapain, ntar gue liatin gue terus udah gitu mereka cuma kayak dorong-dorong itu, kiu kayak ada selin banget, ada ngapain sih harus ada kayak gitu, ngapain emang gue apa sih apa ya ayam gitu ya. Gitu kan, kesel ya. Terusnya ada yang kayak gini, ada yang kayak ketawa-ketawa gitu kan, males ya. Maksudnya itu ada sampai momen gue kayak, mungkin saat itu gue lagi capek juga sih. Iya pasti. Kak Feni, jadinya kayak
Emosi di atas rata-rata. Kesel, jadi kayak nggak nyaman kan. Ini karena emang gue lagi pakai tank top atau apa ya? Ini kok ini orang nih laki-laki kayak berasal dari entah berantah. Kayak nggak pernah lihat perempuan. Oh yang cekikik kan di belakangnya gitu. Ada yang kayak gimana kayak Michael Jackson kan di belakang. Itu kali ya. Gue nggak ngerti deh tuh, tapi yang jelas nggak gue perhatiin gitu. Iya. Jadi emosi kan ngomongnya gue-guean tuh. Nah, terus ada momen aku tuh sampai kayak gini. Ini kalau sampai ada suara-suara mencemooh lagi di belakang nih, aku balik badan, gue lempar nih keju nih ya. Oh keju sih? Kan aku lagi pakai bawa keju. Ambil yang ada kalengnya lah salahnya. Aduh, aku juga pengen itu. Tapi karena mungkin ada yang ngelihat gue mungkin agak sedikit emosi ya, maksudnya gue tungguin gitu loh. Ini gue tungguin nih orang yang mau berisik-berisik lagi. Pada diam semuanya. Cuma kan kita sebagai perempuan tuh, aku gak nyaman banget. Dan itu bukan terjadi sekali doang. Aku lagi hamil juga pernah di catcall. Sama supir-supir taksi online yang... Oh itu waktu kejadian yang tahun berapa itu? 2000? Iya 2019 aku lagi 2019 apa 2018 pokoknya lagi hamil besar 2019 mbak, bener mbak, lagi hamil besar. Udah gitu pas mau siaran itu tuh kayak aku jalan dengan yang biasanya baju hamil kan loose gitu kan ya, loose jalan, terus tiba-tiba ada yang ih ngeselin banget sih. Bapak-bapak loh, itu ibu hamil berat bawa anak. Dan ternyata aku pas waktu aku lapor ke orang radio, di situ ada beberapa temanku yang bahkan pakai hijab, yang bajunya ketutup, yang gitu juga nggak lolos. Udah akhirnya didatengin tuh segerombolan si tongkrongan supir taksi online itu, akhirnya dibubarin di depan radio. Jadi mereka tidak boleh nongkrong di situ ya? Iya, soalnya ya kita sebagai perempuan kayaknya nggak nyaman gitu loh di sesimpel kayak itu kenapa sih cowok begitu sih? Ngapain sih? Coba deh. Pernah gak sih kayak gitu genit ke cewek-cewek? Kalau mau kenalan kan bisa aja ya. Kenalan dong gitu. Mana berani. Hari gini gak tahu ya masih ada gak sih yang mau ngajakin kenalan gitu kan? Kayak mulutnya mungkin asem gitu, dia belum makan kali. Kadang ada yang ngomong bisa kali. Apa sih gitu? Maksudnya bisa gue cekek gitu kan? Bisa sini gue cekek gitu kan? Kesel, emosi. Itu karena bergerombol ya? Nyebelin karena mereka tuh beraninya bergerombol. Kamu hardik gitu gak? Yang supir taksi pernah. Oh, pernah. Yang supir taksi pernah itu sampai saya bilang gini, Bapak tahu nggak, Bapak gitu tuh nggak nyaman toh buat saya bilang gitu. Sampai saya tunjuk-tunjuk, enggak, orang saya gini ke teman saya. Udahlah jangan pura-pura kayak gitu, emang kamu pikir saya nggak ngerti? Iya. Setiap beberapa kali saya lewat sini selalu disasut-sasut. Dan ini bukan pertama kalinya saya bilang gitu aja. Dan belum tahu gue preman karena perempuan tuh ada fase normal, ada fase nggak normal ya. Iya. Ketika fase nggak normal tuh dia bisa tembok aja kita tabrak, tembok kita marahin. Iya. Kita lihat komentar jangan bercanda. Komentar netizen. Mewakili banget Pop. Aku kemarin baru banget ngerasain itu dan biasanya kesel sendiri. Aku pakai baju oversize, kerudung nutup dada. Terus masalahnya di mana sekarang aku karena aku motoran sendiri, siang bolong katanya gitu. Biasa laki model begitu di keluarganya nggak ada yang cantik kak, makanya lihat kakak berasa bidadari. Tapi sayangnya cara mengaguminya dengan cara isi panse. Wah gitu ya. Berikutnya ada lagi? Nggak ada komentar yang begitu. Pakai banyak yang merasakan seperti itu gitu ya. Tapi ya kan kamu juga punya anak perempuan nih ya kan. Kamu kebayang apa yang akan kamu pesenin ke anak kamu nggak kalau misalnya ya di luar nanti dia ngadepin kayak gitu-gitu juga? Aku sih sebenarnya ada ide ya. Nggak, soalnya kan kemarin sempat ada beberapa yang viral juga kan. Maksudnya itu karena direkam. Nah, jadi misalkan kalau kita mau ke satu tempat yang kira-kira nih rawan catcalling nih ya. Udah ada segerombolan di mana, segerombolan di situ. Kita siap aja on cam. Kamera kita nyalain di handphone. Jadi misalkan kalaupun memang ada apa-apa, udah ada bukti. Lo mau ngapain? Kita samperin. Tahu nggak kayak gini bikin gak nyaman perempuan? Gitu maksudnya ya itu memang dengan segala resiko sih, Kak Feni. Ntar yang ada handphone gue diambil, dia selfie, ntar apa? Iya, itu deh. Pokoknya ini menjadi pelajarannya buat semuanya ya. Walaupun mungkin kata ini bercanda-bercanda, enggak. Buat orang lain itu tidak itu bercanda, ngeselin. Nyaman. Yang berikutnya kita mau bahas ini adalah kamu kemarin baru merayakan apa sih jalan-jalan ya, liburan, video sama Tiwi juga sama anaknya gitu ya. Dan ini kayaknya cuma ladies girl trip aja ya? Girl trip, cewek-cewek aja? Iya. Cowok-cowoknya nggak diajak?
Cowok-cowok transfer aja. Kita lihat dulu videonya berikut ini. Ini katanya emang beneran cuma berlima doang ya? Kamu dan anak, Tiwi sama anaknya sama mama. Tiwi sama mbaknya. Oh, ada mbaknya. Ada mbaknya. Aku daripada aku ngajak mbak, mendingan aku ngajak mama aku sekalian jalan-jalan gitu. Jadi kayak udah kita ngasuh bareng gitu. Jadi agak ribet dong ya kan ngasuh sendiri anak gitu. Katanya kamu nggak sempat bisa foto-foto cantik. Iya, pokoknya foto udah ya itu ala kadarnya ya. Ala kadabra terus. Iya, lucu banget. Terus kok bisa deket sama Tiwi? Katanya baru kenal berapa bulan deketnya? Baru, karena aku pernah ada kayak syuting bareng sama dia. Tapi karena memang dia anaknya gombreng gitu kan rame gitu, rame. Cocok ya. Dan dia Sunda Empire juga. Sunda Empire, Sunda Pride ya. Jadi jokesnya tuh nyambung gitu. Terus anaknya umurnya seumuran juga? Anaknya yang Alea itu dia kalau nggak salah 4 tahun, beda 2 tahun sama anak aku. Oh, oke. Kalau yang gede kan udah SMP juga anaknya Tiwi. Kemarin sama yang kecil. Oh, yang kecil aja. Ya. Oh, ini emang udah rencananya udah lama nih? Udah, sebenarnya nggak lama-lama banget. Dia cuma bilang, Pop, gue mau ke Bali gini, lo mau ikut nggak? Gini. Ya udah deh, beneran loh. Padahal itu tadi cuma kayak ngomong-ngomong doang. Aku tuh sama dia kayak jarang wacana gitu. Jadi bener ya, bener. Apalagi aku tipenya kalau emang udah ini gas. Berangkat. Udah deh akhirnya berangkat kita. Oh, Tiwi cuma berangkat berdua aja sih sama anaknya? Oh, salah. Kan girls trip. Oh ya, girls trip. Cowok-cowok transfer. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Popina. Ada satu cewek lagi yang mau kita undang. Kalau dia kan penyanyi, gitulah. Sekarang lagi hobinya merajut dan punya hobi lagi dia. Dari dulu emang sering cover lagu. Tapi sekarang ini sebelum dia cover lagu, dia curhat dulu. Apakah itu curhat berdasarkan pengalamannya sehari-hari? Kita lihat dulu profil Amanda Chesa. Kita sudah bersama dengan Amanda Chesa. Hai, apa kabar kamu? Hai, kita udah lama gak ketemu ya. Iya. Kamu katanya lagi hobi ini cover-cover lagu lagi, tapi depannya ada curhat-curhatannya. Iya benar. Sekarang udah gitu selain sambil curhat itu di mobil juga, biar kayak lebih intimate gitu. Oh gitu, itu sebuah konsep. Nemu itu dari mana? Kita brainstorming aja sih. Oh, ya, gitu. kayaknya belum ada ya yang bikin curhat. Cover-cover tapi di mobil, jadi sempit-sempitan aja. Tapi ada bintang tamunya ganti-ganti gitu. Oh gitu. Tapi ini berdasarkan apa tuh pilihan lagunya yang kamu curhatin dulu? Itu tergantung curhatannya tentang apa, nanti kita nyanyiinnya tentang curhatan itu gitu. Jadi nyambung. Jadi kayak zaman apa dulu ya, kayak ada apa sedikit nyanyi gitu ya. Aduh, terinspirasi itu ya. Bener-bener. Ada obrolan dikit nyambung liriknya apa kayak gitu. Sebangsa itu. Iya, sebangsa itu. Seperti apa sih? Coba kita lihat kompilasinya berikut ini. Oke, jadi kan kamu bisa menemukan lagu sesuai dengan curhatan, tema curhatan. Sekarang kita challenge ya. Kalau misalnya curhatan temanya adalah tentang pasangan yang kayaknya dia tuh masih terjebak sama masa lalu. Nah, kira-kira lagu apa yang cocok? Jadi pasangan kita masih terjebak, belum move on gitu ya? Kamu pernah pengalaman itu nggak? Pernah ya. Aduh, oke, no comment ya guys. Lagunya ada lagu yang cocok banget ini sih. Ini lagunya. Dia masa lalumu, aku masa depanmu. Dia hancurkan kamu, aku kembali hatimu. Tapi mengapa kamu masih terpenjara bayangnya? Aku sungguh cinta, tapi mungkin kamu yang bodoh. Ini curhatannya masih seputar cinta atau ada curhatan lain ya? Misalnya, akhir bulan nih aku mulai tipis. Tabungannya. Habis yang ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Rumpino.